You are connected to Inspiradio. Happy listening. Inspiradio ID. Lebaran biasanya khas banget dengan ketupat dan segala macam perlengkapannya. Di setiap daerah di Indonesia sebenarnya gak cuman ada ketupat dan sayur opor ayam atau ya beberapa makanan yang kita sering lihat di Pulau Jawa lah ya. Ada beberapa makanan khas dari daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, coba kita jalan-jalan dulu ke salah satu kota di perbatasan Indonesia, yaitu di Aceh. Aceh yang kita kenal sebagai daerah Serambi Mekah ternyata punya makanan khas spesial Lebaran. Biasanya nih saat Lebaran, para ibu-ibu di Aceh sibuk membuat sayur yang namanya kuah labu, yaitu hidangan yang terbuat dari labu yang dimasak dengan kuah santan dan pastinya dengan bumbu-bumbu rempah Aceh yang melimpah ruah. Kebayang sih bentuknya kayak mungkin kalau di Jawa mirip sayur pepaya gitu kali ya, yang kuahnya warnanya kuning-kuning keorenan gitu. Nah ini tapi dari labu gitu, labu air. Di Aceh ini nih makanan khasnya. Terus ada juga kue yang sering sekali disajikan sebagai pelengkap makanan ketika Lebaran, yaitu kue timpan. Biasanya sih kalau kita jalan-jalan ke Aceh nih juga sebagai makanan khas yang ditawarkan ke wisatawan, timpan nih gak pernah ketinggalan. Makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung dan memiliki tekstur yang agak kenyal-kenyal lembek gitu, dibalut dengan daun pisang. Jadi ada aroma-aroma khas kue timpan ini dari daun pisang yang membungkus itu. Bahan dasarnya itu ada tepung ketan, santan yang kental gitu, terus ada garam, terus ada juga seperti telur, gula pasir, terigu. Nah isinya bisa ada nangka, ada kelapa muda gitu. Terus di bahan adonan luarnya itu dikasih vanili, daun pandan biar harum. Selain timpan, nah ini ada salah satu hidangan juga yang semoga aku gak salah bacanya ya, agak susah soalnya namanya. Seupet kuat, tahu deh yang bener yang mana bacanya ya. Kalau ada teman-teman yang dari Aceh boleh dibantu ya, ini karena dari kemarin cari cara tahu bacanya agak susah juga. Sepet kuat mungkin gitu kalau nggak salah ya. Nah ini makanan yang terbuat salah satu kue kering khas Aceh, dan biasanya nggak pernah absen dari meja-meja tamunya orang-orang Aceh di momen-momen Lebaran. Sepet kuat ini memang menjadi kue tersendiri yang nggak boleh ketinggalan dan dibuat dari bahan dasar tepung terigu. Terus dimasak dengan santan, gula, dan garam. Dan kue kering ini aromanya sangat khas sehingga setiap orang yang tertarik untuk mendekati kue ini pasti akan langsung coba. Jadi ini nih makanan-makanan yang selalu ada di meja makan dan meja tamu orang Aceh ketika memasuki momen Lebaran. Nah cuman sekarang kalau ada yang sedang merantau, ya mungkin kalau bisa masak sendiri di perantauan masih tetap bisa merasakan nuansa-nuansa Lebaran ala Aceh. Tapi kalau memang lagi nggak bisa, dikenang-kenang aja dulu. Karena kita nggak boleh melanggar peraturan untuk mudik ya, itu berbahaya. Jadi kita harus menahan nafsu untuk memakan makanan-makanan sedap ini dulu. Selain menahan nafsu makan, nah nih biasanya tuh kita punya cerita-cerita unik kalau lagi Lebaran. Mulai dari
nginep di rumah kakek nenek yang biasanya kalau kita pulang kampung tuh kan saudara kita semua, sepupu-sepupu, mungkin kalau udah ada ponakan-ponakan, itu berkumpul jadi satu di rumah kakek nenek. Nah, pastinya kamar yang kakek nenek kita punya tuh nggak akan cukup kan. Jadi biasanya udah digelarin kasur gitu. Gelarin kasur banyak berjejer gitu ya, dari ruang tengah sampai ruang tamu, sampai mendekat ke dapur. Nggak gitu juga sih, biasanya di ruang tengah sama ruang tamu aja tuh dijejerin kasur gitu, terus ntar kita tidur lah bergeleparan di situ. Dan entah kenapa sih kalau dulu waktu aku kecil nggak pernah ngerasa digigitin nyamuk sih, atau digigit kali ya sebenarnya, cuman karena saking happy-nya bareng-bareng sama saudara-saudara jadi kayak cuek aja gitu. Terus biasanya cerita khas lebaran lain lagi adalah ketika mau sholat Idul Fitri, karena kamar mandinya nggak banyak, jadi kalau lagi di kamar mandi ketok-ketokan, soalnya udah diomelin. Biasanya anak-anak nih kan bangunnya susah, suruh mandi lama, jadi diketok-ketok. Kalau nggak diketok-ketok, namanya juga masih kecil, mandiin aja bareng-bareng. Jadi satu gitu ya, mandiin sama-sama. Ya namanya juga lagi kumpul semua dengan rumah kakek nenek yang tentunya nggak cukup kalau untuk kumpul keluarga besar. Cukup sih cukup, tapi jadi rame banget gitu. Karena kalau ibu bapak kita dulu kan bersaudara tuh banyak ya, nggak cuma 2 bersaudara atau 3 bersaudara, bisa yang 7, 10, 11 gitu. Jadi begitu dikumpulin semua, seru lah pokoknya. Buat teman-teman yang punya cerita khas lebaran atau mau berbagi cerita tentang makanan khas lebaran di daerahnya, langsung aja main ke Instagramnya tulisan masa lalu di tulisan.masalalu. Nanti bakalan Upi bantuin buat share-share ceritanya. Ada hal lain sih yang menguji puasa dan lebaran di tahun ini. Kalau biasanya nih ya, selama bulan puasa kan kita menahan nafsu makan, nafsu minum, menahan nafsu untuk bergibah, menahan nafsu untuk marah-marah. Nah cuma biasanya wanita-wanita nih gak pernah luput dan gak pernah berhasil yang namanya menahan nafsu dari belanja. Ngelihat logo-logo merah, tulisan persenan gitu ya, diskon. Wah biasanya langsung mau midnight sampai jam berapapun, mau sahurnya sambil ngantri di kasir juga dibela-belain tuh biasanya kan. Cuman, nah sekarang nih waktunya kita berhasil menahan nafsu belanja. Karena kita nggak bisa belanja. Mau belanja kemana gitu kan ya, sebagian besar mall tutup ya, kita nggak bisa membicarakan yang kabar-kabar yang ada sekarang ini ya, tapi sebagian besar mall tutup dan kita nggak bisa belanja. Dan sebagai warga negara yang baik ya memang harusnya kita tidak pergi belanja ke mall di hari-hari ini karena masih di momen PSBB dan kita memang tidak boleh berkerumun ya. Sebenarnya nih kalau buat perempuan, buat ibu-ibu gitu ya, ya sedih sih nggak bisa beli diskonan. Tapi buat para bapak-bapak, sungguh ini adalah anugerah lebaran terindah. Karena THR-nya utuh. Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.